Kita beralih ke Kalimantan Timur. Tim Direktorat Jenderal Gakum KLHK menggerebek kegiatan penambangan batu bara ilegal di sekitar lokasi ibu kota negara baru. Lokasi berada di Greenbelt, Waduk Samboja, Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Kecamatan Samboja, Kabupaten Kutai Kartanegara. Dalam operasi kali ini, tim berhasil mengamankan 7 orang terduga pelaku. Informasi lengkapnya akan disampaikan oleh Rita Lavenia, reporter Tribun Kaltim yang kini sudah siap dengan informasinya. Halo rekan Rita. Ya, halo Dea dan Tribuner. Rekan Rita, bagaimana awalnya hingga operasi tangkap tangan ini bisa terjadi? Ya, Dea, aktivitas penambangan ilegal ini memang sudah lama tercium oleh masyarakat ya. Oleh sebab itu pada akhir Januari 2022 lalu, sejumlah masyarakat melapor kepada Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Kalimantan. Jadi sehingga pada Jumat 4 Februari 2022, Direktorat Jenderal Gakum KLHK Pusat turun melakukan sidak dan benar terdapat aktivitas penambangan ilegal di kawasan tersebut. Namun sayangnya hingga saat ini Balai Gakum KLHK belum menginformasikan berapa luasan yang telah digarap para penambang ilegal ini, termasuk berapa kerugian negara yang ditimbulkan, Dea dan Tribuner. Lalu sampai saat ini sudah berapa orang pelaku yang diamankan pihak kepolisian dan bagaimana juga langkah dari Ditjen Balai Gakum KLHK sendiri? Ya, dari 7 orang yang diamankan, Ditjen Gakum KLHK menetapkan ada 4 orang tersangka. Namun 4 pelaku ini semuanya masih merupakan operator alat berat ya. Ditjen Balai Gakum KLHK juga berjanji akan memburu para pemodal juga pembeli batu bara dari tambang ilegal ini, Dea dan Tribuners. Ya, lalu benarkah Rita lahan yang digarap para penambang ilegal ini ternyata masih masuk dalam wilayah pembangunan ibu kota negara baru? Ya benar, Dea dan Tribuners, karena dari informasi yang kita dapat ya dari Kepala UPTD Tahura Bukit Suharto, kawasan ini berada di Penajam Pasir Utara dan Kutai Kartanegara yang masuk dalam wilayah pembangunan IKN, di mana Penajam Pasir Utara itu memiliki masuk 83% untuk pembangunan IKN, dan untuk kukarnya sendiri itu 17% ya, Dea. Nah, mereka juga menyampaikan sejauh ini sudah ada 1.000 hektar kawasan yang sudah ditambang di kawasan itu, Dea. Namun itu di luar tambang ilegal yang diungkap ini, jadi mereka belum bisa memastikan berapa luasan yang sudah ditambang oleh para penambang ilegal ini, Dea, karena susahnya akses masuk. Jadi mereka akan segera masuk ke daerah wilayah tersebut yang ditambang untuk mengukur berapa sebenarnya sudah digarap oleh para penambang ini, Dea dan Tribuners. Baik, terima kasih rekan Rita Lavenia untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.